Jangan kebalik. Kalau anak-anak kita harus dekat dengan anak. Tapi kalau remaja jangan malah memeti anaknya pengen dekat sama anak. Kalau semakin dihukum maka anak itu akan semakin mengeraskan hati karena dia semakin mau menunjukkan otonominya dia. Sebagai orang tua gimana? Bolehin atau nggak bolehin kalau dia main-main dengan penisnya? Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dokter Aimi, kalau kita punya putra, putri, anak gitu ya maksudnya ya, seneng ya kalau nurut gitu ya. Memang sejak kecil kan kita kasih perintah, oh habis begini begitu gitu ya, kayak ada SOP-nya. Tahu-tahu membantah dok. Usia berapa itu? Sekitar 5 ke atas ya. Ya mulai membantah, mulai tanya alasannya kenapa kok nggak boleh begini ya. Apakah ini yang dinamakan Gen Z atau gimana, atau memang seperti itu ya. Banyak orang tua yang terkaget-kaget, parents ini terkaget-kaget, loh anakku sekarang mulai berani membantah ya gitu loh. Kalau dulu cuman dikasih perintah ya udah yes gitu, sekarang mulai tanya alasan, mulai nggak mau ya kan. Nah ini kenapa dok? Jadi memang kalau secara teori kita itu ada namanya fase perkembangan manusia ya, menurut teorinya Erik Erikson. Jadi pada waktu kita berusia 0 sampai 1 tahun itu kan fase oral kalau menurut teori psikoseksualnya Sigmund Freud ya, dimana kita itu suka memasukkan semua benda ke dalam mulut. Nah korelasinya kalau menurut Erik Erikson, pada waktu kita di fase oral itu kita belajar tentang basic trust atau kepercayaan terhadap orang sekitar. Ya, itu biasanya kalau usia 0 sampai 1 tahun tenang, tidak ada yang membantah, ya kan? Tapi biasanya anak itu mulai membantah itu bisa terjadi ketika dia di usia 2 sampai 3 tahun. Ya, karena menurut teori 2 sampai 3 tahun ini adalah fase anal atau fase anus, anal dari kata anus, di mana anak ini mulai belajar tentang toilet training atau dia mulai belajar untuk pipis atau BAB di toilet. Nah, korelasinya menurut Erik Erikson, ternyata ketika dia berusia di usia 2, ini dia akan mulai belajar tentang otonomi atau keinginan dirinya sendiri, bahwa dia kalau mau mengeluarkan kotorannya maka dia bisa mengeluarkan, tapi kalau dia nggak mau maka meskipun dipaksa sama orang tuanya dia nggak akan mau. Makanya banyak pasien-pasien yang konsultasi ke saya tentang fase terrible 2 ini namanya. Jadi terrible 2, fase di mana usia 2 tahun dia mulai bisa membantah dan tidak mau menurut. Biasanya disuruh BAB dia nggak mau keluar, malah ditahan diumpet lama. Iya, betul. Nah karena itu dia lagi belajar tentang fase otonomi. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh orang tua di fase 2 tahun, jangan malah dimarahin. Kadang kan ada tuh orang tua yang marah, misalnya, ayo nya cepet, kalau nggak cepet nanti mama hukum atau mama tinggal atau apa gitu. Nah kalau semakin dihukum maka anak itu akan semakin mengeraskan hati karena dia semakin mau menunjukkan otonominya dia. Jadi semakin dia nggak mau. Jadi justru yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan reward atau pujian atau hadiah, bisa berupa stamp atau berupa stiker. Jadi ayo kalau di toilet nanti mama kasih stiker gitu. Biasanya kalau kita bisa seperti itu maka dia akan bisa berdamai dengan otonomi. Oke, aku akan mengeluarkan kotoranku, nanti aku dapat stiker. Di satu sisi dia merasa dia berotonomi atas dirinya dan dia juga mendapatkan hadiah sehingga dia bisa lebih menurut. Gitu. Nah, itu jadi, kalau usia 2 tahun. Iya, jadi otonomi itu maksudnya kalau saya nggak mau terus lu mau apa gitu. Bener. Jadi kalau aku nggak mau jangan paksa aku, emang kamu bisa apa? Karena itu memang fasenya dia. Kita harus mendukung nih. Karena kalau kita marahin dia, maka yang akan terjadi fase perkembangan itu akan berubah. Dia akan menjadi anak yang ragu-ragu secara teori. Jadi dia akan menjadi anak yang merasa serba salah. Kalau ngeluarin salah, kalau nggak ngeluarin salah. Sehingga ini akan mempengaruhi perkembangan dia ketika dia nanti dewasa atau besar. Jadi biasanya orang yang kalau BAB-nya lama, nanti besarnya dia akan menjadi orang yang pencemas atau ragu-ragu. BAB Anda lama atau enggak sih? Kok
ada hubungannya sampai ke sana ada ya dok ya? hubungannya. Itu kalau secara teorinya Erik Erikson. Nah itu kalau usia 2-3 tahun ya. Kalau dia udah mulai usia 4 tahun, dia biasanya mulai tahu tentang namanya falik, fase falik. Falik itu dari kata phallus atau penis. Dia akan mulai tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa kalau laki-laki itu memiliki penis, kalau perempuan tidak memiliki penis. Maka di sana biasanya akan terjadi namanya Oedipus kompleks atau anak ini kalau anak laki-laki ya atau anak perempuan pun dia akan jatuh cinta kepada mamanya di usia itu. Usia 3 tahun itu ya? Ke atas ya? 3 tahun ke atas, jadi 4-5 tahunan itu dia bisa jatuh cinta kepada mamanya, merasa mamanya ini segalanya. Tetapi di late 5 years old, di akhir dari usia 5 tahun dia akan beralih ke papa. Maka namanya menjadi Elektra kompleks. Oh. Jadi dia akan jatuh cinta ke papanya. Kenapa tahu nggak jatuh cintanya? Karena tahu kalau papa itu punya penis, kalau mama nggak punya penis. Loh, cuman segitunya? Iya. Jadi alasannya? Iya. Jadi karena memang dia fasenya fase falik. Jadi dia menganggap penis itu sebagai sesuatu hal yang berharga. Iya, karena sesuatu yang lebih ya. Iya, makanya ada namanya penis envy. Penis envy iri. Saya baru tahu ya ini. Ya, itu secara teori psikologinya. Makanya anak perempuan kadang bisa merasa, loh aku kok nggak punya penis. Oh kalau laki itu punya penis, itu di usia sana. Mereka mulai tahu. Jadi kalau anak laki-laki biasanya mulai tuh mainin burungnya, mainin penisnya, jauh-jauhan pipisnya. Nah, itu di usia itu. Itu sebagai orang tua gimana? Bolehin atau nggak bolehin kalau dia main-main dengan penisnya? Ya nggak apa-apa. Karena kan masih fasenya. Kenapa kok kita perlu tahu fase perkembangan anak supaya kita tuh tahu memang itu fasenya. Sehingga jangan malah dimarahin. Iya. Makanya ada, oh kok lebih dekat ke mama, oh kok lebih dekat ke papa. Itu ternyata ada tahap-tahap usianya itu tadi ya. Ada tahap-tahap usianya. Jangan heran nih parents ya berarti ya. Nah ini nih, setelah usia fase falik, ini yang tadi yang Koko bilang tuh. Kok anakku mulai membantah? Karena dia mulai masuk di fase berikutnya, yaitu usia 6-12 tahun mulai dia masuk di fase laten. Laten itu sebenarnya artinya flat. Tetapi secara Erik Erikson, itu yang laten itu menurut Sigmund Freud ya. Tapi kalau secara Erik Erikson, di usia 6-12 tahun usia SD, dia akan mulai menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi dia akan bertanya tentang segala hal. Why? Iya. Ini yang terjadi sama anak saya sekarang. Jadi anak saya yang gede sekarang umur 7 tahun, cerewetnya minta ampun, setiap hari itu nanya, kenapa kok begini? Kenapa kalau ini kok begini? Kenapa kok nggak boleh? Mulai dari alam semesta tanya, kenapa kok kok ada embun? Kenapa kok ada pelangi? Sampai nanya tentang rules. Kenapa kok mama begini, papa begini? Nah itu kadang sebagai parents kan nggak seneng ya, ditanyain begitu kan. Pokoknya maunya kan, ya udah. Lakukan apa yang kita perintahkan gitu kan. Bener. Tapi kok nanya-nanya the reason why itu kan, apa ini yang disebut Gen Z? Enggak juga ya. Enggak, sebenarnya semua generasi juga akan ngalami itu ya. Kita pun dulu waktu kecil juga begitu. Nah, coba diingat-ingat ya. Saya masih ingat kok, waktu saya usia SD saya nanya terus sama mama saya, terus mama saya marah. Saat itu saya jadi merasa bersalah untuk bertanya. Tapi sekarang setelah saya menjadi psikiater ya, saya mengerti bahwa ya memang itu fasenya. Jadi kita perlu bijak kalau menanggapi anak, jangan malah dimarahin. Justru kita belajar untuk menjelaskan. Atau kita juga bisa membalikkan dengan pertanyaan, menurutmu kenapa? Jadi biar dia mikir. Oh gitu. Atau kita bisa kembalikan, misalnya ya dia ngerebut mainannya adiknya, terus kita kan marahin dia kan. Nah kita bisa balikan, seandainya kamu yang direbut mainannya, gimana perasaanmu? Jadi biar dia berpikir sendiri untuk dia bisa mengerti. Karena di usia 6 tahun itu mulai terbentuk namanya ego dan super ego. Jadi kalau anak masih kecil, yang terbentuk itu cuman it itu apa? Nafsu, keinginan. Aku pengen makan, aku pengen apapun harus dituruti. Dia nggak ngerti tentang ego. Ego itu apa? Ego itu realita. Oh mamaku lagi tidur, aku nggak boleh teriak-teriak. Kalau aku mau teriak ya teriak aja. Nah kalau udah mulai ada ego, mulai usia 6 tahun, mulai tahu, oh ternyata realitanya mamaku lagi tidur. Mulai ada super ego. Super ego itu nilai-nilai moral dan agama. Mulai tahu usia SD itu. Jadi dia mulai tahu, oh kalau aku lagi lihat mamaku tidur, aku nggak boleh teriak-teriak. Soalnya kasihan, mama itu capek, mama itu bekerja seharian. Super ego mulai bicara. Itu usianya usia
Tampak lebih wise ya. Mulai tampak lebih wise. Jadi kalau Anda berharap anak 1 tahun nggak boleh menangis kalau dia lapar, nggak mungkin. Karena dia masih it-nya aja, nafsu, keinginan. Tapi nanti kalau Anda mulai masuk usia SD, anak memang harus mulai tahu bagaimana caranya bersikap di tempat umum. Nah, terus kalau sampai ada kasus seorang anak itu kebablas gitu, mestinya udah tahap ini tapi dia masih di tahap sebelumnya. Bener. Nah itu gimana, Dok? Ada namanya regresi. Regresi itu artinya mundur ke belakang. Jadi dia stuck di sana. Contoh misalnya anak usia SD, dia masih sering gigit-gigit jempol. Ada pasienku sering nyap jempol. Nah itu dia regresi di fase oral. Dia masih belum berkembang. Nah itu kenapa dia stuck kayak gitu? Bisa dia tidak terpuaskan ketika kecil, atau dia terlalu stuck di sana. Jadi terpuaskan tapi nggak bisa move on ke fase selanjutnya. Nggak bisa move on berarti zona nyaman di situ, bukan? Atau gimana? Ya bisa karena dia zona nyaman gitu. Jadi ada juga yang kurang karena dulu dimarahin atau apa, jadi dia nggak terpenuhi, maka di kemudian hari dia mencari pemenuhan itu. Contohnya misalnya kayak orang rokok. Ternyata ada yang bilang kalau orang rokok itu karena fase oralnya nggak terpenuhi sehingga dia menemukan kenikmatan saat dia merokok. Oh gitu. Ya ada yang bilang begitu. Ya. Tapi ya tentunya ada dampaknya dong ya ketika dia stuck di sebuah tahap itu. Ada dampaknya. Makanya kita memang perlu melihat dulu case by case, nggak bisa kita samaratakan ya. Jadi kita harus lihat kenapa. Misalnya contoh kayak ada anak pasien saya kemarin tuh ada yang anak dia OCD. OCD yang dia selalu tanya berulang kali ke mamanya, ini salah nggak ma, ini salah nggak ma, terus cuci tangannya lama, barang harus rapi, kalau digeser sedikit sama mamanya miring sedikit dia langsung marah. Nah itu kan kalau korelasinya kan dia stuck di fase yang tadi itu, yang di otonomi itu, yang usia 2, yang usia fase anal itu tadi, usia 2 sampai 4 tahun itu tadi. Ternyata benar ketika saya telisik dulu waktu EE-nya lama nggak? Loh iya dok bener, E-nya lama kok dokter tahu. Iya karena ya itu stucknya di kemudian hari dia jadinya OCD munculnya, ragu-ragu terus. Ragu-ragu ini udah selesai atau enggak ya? Aduh saya cepet dok kalau ke toilet. Tapi kok saya ragu-ragu ya menentukan masa depan. Iya, ini satu ilmu yang berharga buat parenting ya, buat Anda. Jadi kalau menghadapi anak udah tahu gitu apa yang harus dilakukan. Ada satu lagi kalau boleh saya menambahkan, apa adalah itu, ketika masuk fase remaja. Tadi setelah 12 tahun udah selesai ya. Nanti fase remaja itu akan menjadi fasenya di mana anak mungkin akan banyak membantah atau memberontak. Iya, katanya ini fase-fase di mana sulit ya jadi orang tua ya. Itu usia 13 ya, 13 sampai 17 tahun, karena dia mulai mencari identifikasi, aku mau menjadi orang seperti apa. Biasanya anak di usia 13 tahun dia mulai melihat bahwa dunia ini tidak seindah dongeng. Dia dulu berharap dunia ini idealis, yang baik pasti menang, lakon pasti menang gitu. Kalau kita berbuat kebaikan, orang akan membalas kita dengan kebaikan. Kan pemikiran anak-anak kalau diceritakan seperti itu. Tapi kan kenyataannya dunia tidak selalu seperti itu. Kadang akhirnya ada yang orang baik ternyata kalah dengan yang jahat, ada yang malah yang misalnya dulu mereka saling mencintai, mereka menikah, hidup bahagia selama-lamanya, happily ever after kayak di dongeng. Ternyata kenyataannya kok ayahku selingkuh, mereka bercerai. Itu mereka mulai tahu kalau di fase remaja bahwa dunia tidak seindah idealisme mereka. Sehingga di fase itu mereka akan mulai berkonflik dalam dirinya. Kenapa kok dunia ini seperti ini? Apakah Tuhan benar ada? Biasanya mulai bertanya di usia itu. Meskipun keluarganya baik-baik saja, dia juga akan melihat fakta realitas yang tidak seindah dongeng itu. Iya, kan dia mulai melihat tidak hanya di dalam keluarga intern, dia akan melihat di masyarakat. Kok ternyata ada orang yang mencuri, ternyata ada orang yang miskin, yang sampai kelaparan, tapi ada orang yang kaya banget. Kenapa dunia ini timpang? Kenapa dunia ini kok nggak adil? Kok ada orang yang tidak bersalah dihukum? Dia akan melihat tidak hanya di keluarga aja, dia akan melihat di masyarakat. Di sana dia akan mulai berkonflik tentang gimana sih aku ini harus menjadi orang yang seperti apa. Justru di fase ini hati-hati. Karena di fase remaja dia mulai mencari identifikasi diri. Aku mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, ketika dia bingung dia mau menjadi orang seperti apa, di sana rentan untuk dimasuki nilai-nilai idealisme yang kadang tidak sejalan dengan orang tua.
Ya kan? Makanya kalau kita lihat misalnya kayak teroris, itu kan biasanya remaja. Karena dia masih lagi radikal-radikalnya. Kalau kita lihat ya, anak-anak remaja kalau udah masuk di CG, wah mereka bisa berapi-api banget kan, ya kan? Sama. Mungkin ada yang ngerti CG itu apa? Sel group. Kalau kita lihat ya, mereka bisa komunitas aktif di gereja, komunitas gereja. Ya, Atau sebaliknya, anak-anak mulai jatuh ke pergaulan bebas, mulai merokok, mulai jatuh ke dunia malam, dugem juga di usia remaja. Karena di sana dia mulai mencari jati diri. Aku mau menjadi sosok yang seperti apa? Siapa yang bisa aku teladan? Siapa orang terdekatku? Mereka akan berkonflik karena mereka mulai ingin populer dan diterima oleh teman-temannya. Sehingga siapa mereka bergaul itu akan menentukan juga bagaimana kira-kira mereka akan bersikap. Iya. Jadi keluarganya baik-baik saja pun dia mulai belajar realita di luar ya. Apalagi kalau keluarganya broken home gitu kan. Lebih rentan lagi kalau keluarganya broken home, dia akan mencari penerimaan biasanya dari teman-temannya. Makanya biasanya kalau kita lihat anak-anak yang memberontak, yang mungkin kalau kita lihat kepribadiannya antisosial, anak-anak punk, itu mereka kalau sama temen bisa bela-belain banget ke temannya. Solidaritasnya tinggi biasanya. Solidaritas sangat tinggi. Satu temen diganggu, mereka akan langsung menghadapi sama-sama. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pengakuan, penerimaan itu dari teman, bukan dari orang tua. Sehingga mereka tidak mendapatkannya di keluarga, mereka mencarinya justru di luar. Iya, makanya ada mama-mama yang suka mengeluh ke saya, katanya, anakku ini loh dulu diajak foto mau, sekarang kok gak mau, kayak jijik gitu ngeliat orang tuanya. Ternyata dia lebih suka bergaul gitu sama teman-temannya di luar gitu, foto-foto ria sama temennya daripada foto sama keluarganya sendiri. Sampai kayak gitu ya dok. Makanya orang tua jangan kebalik. Kalau anak-anak kita harus dekat dengan anak. Waktu anak-anak kita harus dekat dengan anak kita. Tapi kalau remaja jangan malah memeti anaknya, pengen dekat sama anaknya. Memeti karena memang ini apa ini bahasanya bukan bahasa apa ya? Mendekat, melekat, ingin selalu dekat, karena nanti ada saatnya anak itu remaja dia mulai pelan-pelan akan lepas, dan dewasa justru kita mempersiapkan dia untuk dia bisa mandiri. Bukan berarti orang tua yang harus selalu menyelesaikan semua problem permasalahan anak. Iya. Karena kalau Anda terus memeti, melekat, posesif terus ke anak, itu juga menimbulkan masalah tersendiri nantinya. Karena ya. anak tidak menjadi mandiri pada akhirnya. Iya. Baik dokter, terima kasih buat pencerahannya hari ini ya. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.